Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sudah siap untuk mau belajar agama hari ini? Sudah ada yang mengerjakan kuisnya? Bagaimana? Senang ya? Ya, Ibu harap anak-anak bisa senang ya mengikuti pembelajaran hari ini. Terkhususnya kuis yang Ibu Yeni bagikan itu untuk anak-anak mereview apa yang sudah anak-anak pelajari kemarin tentang tokoh Sakeus. Jadi Sakeus adalah orang yang berasal dari kota Yeriko yang pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja untuk memungut pajak di masyarakat. Tetapi Sakeus itu di kalangan orang Yeriko, mereka tidak menyukai Sakeus karena Sakeus ketika melakukan tugasnya sebagai seorang pemungut cukai, dia melakukannya mengikuti keinginan hatinya ya, yaitu dia mengambil lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintahan Yeriko. Nah, anak-anak hari ini kita mau belajar ya, kenapa Allah itu mau menemui Sakeus ya. Jadi di dalam cerita tentang Sakeus ini anak-anak ada satu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Yeriko ketika Yesus ingin menumpang di rumah Sakeus ya. Mereka mengatakan mengapa Yesus itu mau menumpang di rumah orang berdosa. Nah, anak-anak, sebelum kita sampai kepada cerita itu ya, Ibu Yeni mau dulu anak-anak mengetahui siapakah yang menemui Sakeus. Ayo, siapa? Ya benar ya, mungkin Sakeus seperti yang anak-anak katakan, karena Sakeus di dalam cerita itu, Sakeus berlari dengan cepat untuk memanjat pohon agar bisa menemui Yesus, agar bisa melihat Yesus ya, sehingga dia berlari mendahului orang banyak itu karena badannya pendek. Dan dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Tetapi anak-anak, ketika Sakeus itu memanjat pohon ya, apakah dia bisa melihat Yesus dengan baik, dengan jelas? Tidak juga ya, karena tubuhnya yang pendek, badannya yang pendek ini menghalangi dia sekalipun dia sudah naik ke atas pohon. Karena apa? Banyak orang yang mengikuti Yesus. Banyak orang yang mengikuti Yesus ini menghalangi pandangan Sakeus untuk melihat Yesus. Oleh sebab itu, anak-anak, ketika anak-anak baca di cerita tentang Sakeus di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini, ternyata Allah lah, Yesuslah yang lebih dahulu menemui Sakeus. Dengan cara apa? Ketika Yesus sampai di pohon ara itu, Yesus berhenti sejenak dan melihat ke atas lalu mengatakan kepada Sakeus, "Hai Sakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Nah, anak-anak, Ibu Yeni mau katakan seperti ini, bahwa perjumpaan antara Yesus dengan Sakeus adalah inisiatif Yesus. Apa itu inisiatif? Inisiatif artinya kemauan Yesus. Keinginan Yesus untuk menemui Sakeus ya. Bukan Sakeus yang menemui Yesus dengan usahanya seperti memanjat pohon ya. Jadi anak-anak, di dalam cerita ini Allah lah yang bertemu dengan Sakeus terlebih dahulu. Nah anak-anak, kenapa bukan Sakeus? Kok Sakeus sudah berusaha? Kenapa Ibu Yeni katakan bukan Sakeus tetapi Yesus ya? Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya. Semua manusia telah berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia di muka bumi ini termasuk seluruh alam ciptaannya sudah jatuh di dalam dosa. Itu berarti Sakeus adalah orang
berdosa. Juga orang-orang Yeriko di situ semua mereka adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu anak-anak, orang berdosa, kita yang berdosa, Sakeus yang adalah orang berdosa, tidak bisa datang bertemu dengan Yesus. Kenapa tidak bisa datang anak-anak? Karena Yesus itu Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Tidak mungkin kita yang berdosa bisa bersama dengan yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, ada jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah ketika manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi anak-anak, apakah ketika ada jurang itu Allah membiarkan untuk tidak mencari manusia? Tidak juga ya. Anak-anak, di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16 itu mengatakan bahwa yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Anak-anak, di dalam Yehezkiel 34 ayat 16 ini siapa yang mengatakan ini? Bahwa dia akan mencari yang hilang, yang sakit dia akan sembuhkan, yang luka dia akan balut lukanya. Siapakah yang mengatakan seperti ini ya? Yang mengatakan ini ialah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mengatakan bahwa dia akan mencari orang-orang yang sesat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang luka. Jadi siapa yang sakit, siapa yang luka anak-anak? Yang sakit, yang luka, yang terhilang ini adalah kita manusia berdosa. Manusia berdosa diumpamakan seperti orang yang sakit. Manusia berdosa diumpamakan seperti orang yang terhilang. Sehingga Yesus ya mau untuk datang mencari yang terhilang dan yang terluka ini ya. Jadi sudah dinubuatkan bertahun-tahun sejak zaman perjanjian lama bahwa akan ada Yesus yang mencari semua orang yang berdosa. Nah, anak-anak, sehingga anak-anak ya, Yesus yang mencari orang berdosa ini dapat anak-anak lihat melalui cerita Sakeus. Sakeus diumpamakan sebagai seorang berdosa ya. Seperti tadi yang Ibu Yeni sudah katakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dunia ini sudah rusak oleh dosa ya. Tetapi anak-anak, melalui cerita Sakeus kita lihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kita manusia adalah ciptaan tangan Tuhan kan? Ya, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan ini selalu melupakan dan memberontak kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Melainkan Allah terus mencari kita. Allah terus menanti kita untuk kita kembali kepadanya. Dengan cara apa? Yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Seperti yang tadi anak-anak baca di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Bahwa yang hilang akan kucari. Ya, perkataan Allah bahwa Allah akan mencari orang-orang yang berdosa. Mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa, agar orang-orang berdosa ini kembali memiliki relasi yang hidup dengan Allah ya. Nah, misi penyelamatan Allah ini harus dibayar oleh Allah dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah anaknya yang kudus. Yesus Kristus diberikan oleh Allah Bapa kepada dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu di dalam Lukas 19 ayat 10 mengatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang terhilang? Kita semua manusia yang sudah berdosa.
Ya, jadi anak-anak, ini ada janji, harapan yang Allah mau buat untuk kita manusia mendapatkan bagian keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus untuk kita ada di dalam keselamatan itu. Untuk kita hidup bersama-sama dengan Yesus melalui relasi yang baik yang sudah dikerjakan melalui Yesus Kristus agar kita pun menjadi milik Allah. Ya, jadi anak-anak, kita bersyukur Yesus sudah menjadikan kita sebagai anaknya melalui kematiannya. Dengan kematiannya membebaskan kita dari kuasa dosa. Ya, jadi anak-anak, kita bersyukur kita punya Yesus yang menyelamatkan kita manusia berdosa sehingga kita boleh kembali memiliki relasi yang baik dengan Allah. Relasi yang baik dengan Allah itu dapat diperbaiki melalui karya Allah yang sangat besar, yaitu di atas kayu salib. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga anak-anak mau terus menyadari dan menghormati akan pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita melalui kematiannya di atas kayu salib dan hidup menurut kehendak Tuhan. Demikian pembelajaran kita. Bye-bye.